Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai fluktuasi ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Gusti Ayu Madedian Pramudita dengan NIM akhir 055. Yang kedua, Niluh Putri Karyani dengan NIM akhir 125, dan yang ketiga Niluh Nyomantri Putri dengan NIM akhir 171. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 submateri, diantaranya yang pertama siklus bisnis, yang kedua horizon waktu dalam makroekonomi, yang ketiga permintaan agregat, yang keempat penawaran agregat, dan yang terakhir kebijakan stabilisasi. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian siklus bisnis. Siklus bisnis adalah fluktuasi naik turunnya output dan kesempatan kerja secara periodik. Perekonomian akan mengalami fluktuasi diindikasikan oleh naik turunnya PDB dan kesempatan kerja yang merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam jangka pendek, fluktuasi ini disebabkan antara lain oleh perubahan permintaan agregat, dan dalam jangka panjang, fluktuasi disebabkan oleh perubahan modal, kualitas tenaga kerja, dan teknologi produksi. Fluktuasi naik turunnya kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama lembah, yaitu titik terendah ditandai dengan tingginya pengangguran, tingkat permintaan rendah bila dibandingkan dengan kapasitas produksi yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang konsumsi. Yang kedua pemulihan. Pemulihan terjadi apabila titik terendah terlampaui dan mulai terjadi titik balik. Gejala terjadinya tahap pemulihan adalah mesin-mesin tua mulai diganti, kesempatan kerja, pendapatan dan pengeluaran konsumsi mulai meningkat. Investasi baru mulai dilakukan, produksi meningkat, dan pengangguran berkurang. Yang ketiga yaitu puncak. Masa puncak merupakan tertinggi dari siklus ekonomi. Pada masa puncak, terjadi penggunaan kapasitas pada tingkat tertinggi, kekurangan tenaga kerja, terutama tenaga kerja terampil, dan bahan baku mulai dirasakan. Output hanya ditingkatkan dengan melakukan investasi yang menambah kapasitas. Yang keempat ada resesi. Resesi merupakan titik balik dari masa puncak kegiatan ekonomi, ditandai dengan jatuhnya GNP real 2 kuartal berturut-turut. Permintaan menurun dan sebagai akibatnya produksi dan kesempatan kerja berkurang. Pendapatan rumah tangga menurun dan permintaan menurun. Yang kelima yaitu titik balik. Titik di mana suatu resesi dimulai sering disebut titik balik teratas. Titik di mana suatu pemulihan dimulai titik balik terbawah. Jika PDB real mengalami penurunan dalam 2 kuartal berturut-turut, maka hal tersebut merupakan suatu indikasi terjadinya resesi. Titik terendah dari resesi adalah lembah. Jika titik terendah terlampaui, perekonomian suatu negara akan mengalami pemulihan dan akhirnya mencapai titik tertinggi. Ditandai dengan penggunaan kapasitas produksi tertinggi, kekurangan tenaga kerja terampil, dan bahan baku, dan seterusnya. Hal tersebut disebut siklus ekonomi. Selanjutnya ada GDP dan komponennya. GDP adalah tempat pertama untuk memulai ketika menganalisis siklus bisnis karena merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Kurva di samping kiri menunjukkan pertumbuhan pada PDB real semenjak tahun 1970. Garis horizontal memperlihatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5% per tahun. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu tetap. Terkadang bisa saja menjadi negatif, dan area yang diarsir pada kurva tersebut menunjukkan periode terjadinya resesi. Biro Penelitian Ekonomi Nasional adalah lembaga penentu resmi di Amerika Serikat apakah perekonomian akan mengalami resesi. Resesi biasa didefinisikan sebuah periode di mana ada sekurang-kurangnya 2 kuartal penurunan berturut-turut pada GDP real. Pada gambar sebelah kanan menunjukkan pertumbuhan pada 2 komponen utama GDP, yaitu konsumsi pada panel A dan investasi di panel B. Pertumbuhan di kedua variabel menurun selama terjadinya resesi. Namun demikian, skala pada sumbu vertikal investasi jauh lebih bergejolak daripada konsumsi selama siklus bisnis. Ketika perekonomian berada pada kondisi resesi, rumah tangga menanggapi penurunan pendapatan yang dihadapinya dengan mengkonsumsi lebih sedikit. Materi selanjutnya yaitu pengangguran dan hukum Okun. Siklus bisnis tidak hanya terlihat pada data perhitungan pendapatan nasional, tetapi juga pada data yang menggambarkan kondisi di pasar tenaga kerja seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Yang pertama, pengangguran. Tingkat pengangguran naik secara signifikan selama periode resesi, ditunjukkan di sini dengan area yang berbayang. Pengukuran pasar tenaga kerja dapat dilihat berdasarkan iklan lowongan pekerja yang menurun selama terjadinya resesi karena ketika ekonomi berada dalam resesi, pekerjaan sulit didapatkan. Kenaikan tingkat pengangguran akan mengakibatkan penurunan GDP real. Hubungan negatif antara pengangguran dengan GDP disebut dengan hukum Okun. Materi selanjutnya yaitu hukum Okun. Gambar ini adalah plot titik sebar dari perubahan tingkat pengangguran pada sumbu horizontal dan perubahan persentase GDP real pada sumbu vertikal. Tiap titik mewakili 1 tahun. Korelasi negatif di antara kedua variabel ini yaitu bahwa peningkatan pengangguran cenderung diasosiasikan dengan pertumbuhan di bawah normal dari GDP real. Gambar ini memakai data tahunan Amerika Serikat untuk menggambarkan hukum Okun. Pada plot titik sebar ini, masing-masing titik mewakili data 1 tahun. Sumbu horizontal mewakili perubahan tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya. Sementara sumbu vertikal mewakili perubahan persentase GDP. Gambar ini jelas menyajikan bahwa perubahan dari tahun ke tahun pada GDP real. Kita bisa lebih mencermati besarnya relasi hukum Okun dengan penjelasan bahwa garis yang digambarkan sepanjang sebaran titik itu mengatakan perubahan persentase GDP real sama dengan 3,5% dikurangi 2 dikali perubahan pada tingkat pengangguran. Selanjutnya, untuk setiap persentase tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP real bisa turun 2%. Maka, pada kenaikan tingkat pengangguran dari 5% menjadi 8%, pertumbuhan GDP real menjadi persentase perubahan GDP real sama dengan 3,5% dikurangi 2 dikali 8% dikurangi 5%. Selanjutnya, 3,5% dikurangi dengan 2 kali 3%. Diperoleh 3,5% dikurangi 6%, dan hasilnya minus 2,5%. Pada kasus ini, hukum Okun menyatakan penurunan GDP sebesar 2,5% mengindikasikan perekonomian resesi. Hukum Okun mengingatkan bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang pada GDP hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi. Tren jangka panjang menuju pada standar hidup yang lebih tinggi dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak berkaitan dengan tren jangka panjang pada tingkat pengangguran. Sebaliknya, pergerakan jangka pendek pada GDP sangat berkorelasi dengan pemanfaatan angkatan kerja. Penurunan pada produksi barang dan jasa yang terjadi selama resesi selalu berkaitan dengan peningkatan jumlah pengangguran. Materi selanjutnya yaitu indikator-indikator ekonomi utama. Ekonom yang berada di pemerintahan melakukan peramalan dengan 2 alasan. Yang pertama, lingkungan ekonomi mempengaruhi pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan dapat mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal yang dipilihnya. Jadi, peramalan ekonomi merupakan masukan bagi perencanaan kebijakan. Salah satu cara bagi ekonom agar dapat meramalkan kondisi ekonomi adalah dengan melihat indikator utama, yaitu variabel yang cenderung berfluktuasi mendahului perekonomian secara keseluruhan. Ramalan dapat berbeda apabila ekonom menggunakan indikator utama yang berbeda. Terdapat beberapa indikator utama yang digunakan untuk meramalkan perubahan aktivitas perekonomian, antara lain, yang pertama, rata-rata minggu kerja produktif bagi pekerja di sektor manufaktur. Karena perusahaan biasanya menyesuaikan jumlah jam kerja dari pekerja yang ada sebelum mengkontrak atau memecat pekerja, rata-rata jam kerja mingguan adalah indikator utama dari perubahan pegawai. Minggu kerja yang lebih panjang menandakan bahwa perusahaan akan menambah jumlah pekerja dan meningkatkan produksi di masa depan. Minggu kerja yang lebih pendek dan permintaan menurun, menyiratkan perusahaan akan memberhentikan pekerja dan menurunkan produksi. Yang kedua yaitu rata-rata klaim mingguan pada asuransi pengangguran. Jumlah penduduk yang mengajukan klaim baru pada sistem asuransi pengangguran adalah salah satu indikator tercepat yang dapat menjelaskan kondisi pasar tenaga kerja. Seri data ini dibuat terbalik dalam perhitungan indeks indikator petunjuk sehingga peningkatan pada jumlah data menurunkan indeks. Peningkatan jumlah penduduk yang mengajukan klaim baru pada asuransi pengangguran menandakan bahwa perubahan memberhentikan pekerjaannya dan menurunkan jumlah produksi. Ini tak lama lagi akan muncul pada data tenaga kerja dan produksi. Yang ketiga yaitu pesanan barang-barang konsumen dan material baru. Disesuaikan dengan inflasi. Data ini merupakan ukuran paling jelas dari permintaan perusahaan, karena peningkatan pesanan dapat diartikan sebagai terjadinya kekosongan pada persediaan perusahaan.
Biasanya diramalkan terjadi peningkatan produksi dan jumlah tenaga kerja. Yang keempat yaitu pesanan baru, barang-barang modal non-pertahanan. Data ini serupa dengan data di atas, tetapi tidak lebih buruk untuk barang-barang investasi daripada barang-barang konsumsi dan menjelaskan indikator yang sama. Yang kelima yaitu kinerja produsen. Data ini mengukur jumlah perusahaan yang menerima kiriman lebih lambat dari penjual. Kinerja produsen adalah indikator utama karena lambatnya kiriman yang datang terjadi ketika perusahaan mengalami peningkatan permintaan terhadap produk-produknya. Karena itu, kiriman yang lebih lambat mengindikasikan meningkatnya aktivitas perekonomian. Yang keenam yaitu pemberian izin untuk mendirikan bangunan-bangunan baru. Pembangunan gedung baru adalah bagian dari investasi komponen yang cukup bergejolak pada GDP. Peningkatan pemberian izin bangunan berarti bahwa pemilik bangunan merencanakan penambahan jumlah bangunan yang menandakan peningkatan pada perekonomian secara keseluruhan. Yang ketujuh, indeks harga saham. Pasar saham mencerminkan ekspektasi masa depan terhadap kondisi perekonomian karena investor pada pasar modal melakukan penawaran harga ketika mereka merasa perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Peningkatan harga saham menandakan bahwa investor menduga perekonomian akan tumbuh dengan cepat dan penurunan harga saham menandakan bahwa investor menduga akan terjadi kelesuan pada perekonomian. Yang kedelapan yaitu jumlah uang beredar. Disesuaikan dengan inflasi karena jumlah uang beredar berkaitan dengan belanja total. Lebih banyak uang mengisyaratkan peningkatan belanja yang selanjutnya berarti peningkatan produksi dan tenaga kerja. Yang kesembilan yaitu perbedaan tingkat bunga. Perbedaan tingkat bunga antara Treasury Note 10 tahun dan Treasury Bills 3 bulan. Perbedaan ini disebut juga kemiringan dari kurva hasil, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap tingkat suku bunga di masa yang akan datang, selanjutnya mencerminkan kondisi perekonomian. Perbedaan yang besar adanya harapan bahwa tingkat bunga akan naik. Ini biasanya terjadi ketika aktivitas perekonomian meningkat. Yang ke-10 yaitu indeks ekspektasi konsumen. Data ini merupakan pengukuran langsung terhadap ekspektasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Survei Universitas Michigan, meningkatnya optimisme kondisi ekonomi di masa depan di antara konsumen berarti meningkatnya permintaan dan jasa, yang selanjutnya mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya yaitu fluktuasi ekonomi Indonesia. Gambar di bawah ini memperlihatkan siklus ekonomi Indonesia tahun 1996 sampai dengan 2014. Pada tahun 1990 sampai dengan 1996, fluktuasi perekonomian Indonesia adalah stabil. Tetapi pada tahun 1997 terjadi penurunan yang signifikan dari pertumbuhan PDB dari 7,8% menjadi 4,7%. Hal ini disebabkan karena krisis perbankan yang melanda Indonesia ditandai dengan kredit macet atau tingkat bunga naik dan investasi menurun. Perekonomian Indonesia mengalami resesi. Pada tahun 1998, krisis ekonomi melanda Indonesia ditandai dengan keterdepresiasinya rupiah secara tajam, inflasi yang tinggi, dan suku bunga naik secara tajam, sehingga perekonomian Indonesia berada di titik terendah. Resesi ekonomi global tahun 2008 dampaknya juga dirasakan oleh perekonomian Indonesia pada tahun 2009, ditandai turunnya pertumbuhan ekonomi dari 6,0% menjadi 4,5%. Resesi perekonomian dunia tahun 2009 menjadikan hampir semua negara mengalami pertumbuhan negatif. 3 negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang positif adalah Indonesia, Cina, dan India. Materi selanjutnya yaitu krisis ekonomi Indonesia tahun 1997. Krisis diawali dengan adanya krisis mata uang di kawasan Asia, di antaranya merosotnya nilai tukar baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 27,8% pada triwulan ketiga tahun 1997. Kemudian disusul melemahnya nilai tukar mata uang won Korea Selatan, ringgit Malaysia, dan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan faktor internal atau dalam negeri antara lain besarnya hutang jangka pendek internasional, sementara cadangan devisa kecil, perbankan dan korporasi yang rapuh, manajemen ekonomi yang buruk, serta hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Merosotnya nilai rupiah terhadap dolar lebih dari 500% dalam waktu pendek yang direspon dengan kebijakan uang ketat yang meningkatkan suku bunga SBI lebih dari 300% telah menghancurkan sektor keuangan, khususnya perbankan dan sektor real. Apalagi berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis yang kurang tepat serta adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari krisis tersebut
telah membuat krisis ekonomi Indonesia lebih hebat dari negara Asia lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok tajam hingga menjadi negatif 13,7%. Biaya rekapitulasi perbankan 50% dari PDB Indonesia. Perilaku komponen PDB seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor pada saat krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 dilihat pada tabel 17.1. Peranan konsumsi rumah tangga meningkat selama krisis dari 56,6% rata-rata tahun 1990 sampai dengan 1997 menjadi 67,8% pada tahun 1998. Investasi turun drastis dari 31,3% menjadi 16,8% disebabkan oleh tingginya tingkat bunga deposito 17,0% menjadi 28,3%, yang berimplikasi tingginya tingkat hubungan pinjaman. Ekspor meningkat karena depresiasi rupiah terhadap dolar dan mata uang lainnya. Untuk mengetahui perilaku variabel ekonomi makro pada krisis tahun 1998 dapat dilihat pada tabel 7.2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok dari rata-rata 7,6% tahun 1990 sampai dengan 1997 menjadi minus 13,1% pada tahun 1998. Tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,5% dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya 4,0%. Tingkat inflasi meningkat tajam dari 7,3% dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya 7,3%. Hal ini disebabkan import inflation karena depresiasi nilai rupiah terhadap dolar dari Rp2.996 menjadi Rp10.014 per dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai horizon waktu dalam makroekonomi. Untuk materi yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai fluktuasi ekonomi jangka pendek. Nah, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, faktor pembeda dalam model ekonomi terletak pada perilaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan mampu menanggapi berbagai perubahan yang terjadi dalam penawaran dan permintaan. Sedangkan pada jangka pendek, harga bersifat kaku. Model fluktuasi perlu memperhitungkan kekakuan harga yang terjadi pada jangka pendek. Kegagalan harga untuk menyesuaikan dengan cepat menandakan bahwa dalam jangka pendek, output dan kesempatan kerja harus melakukan penyesuaian. Dapat dikatakan bahwa selama horizon waktu ketika harga bersifat kaku, dikotomi klasik tidak berlaku. Dikotomi klasik di sini merupakan variabel-variabel yang bisa mempengaruhi variabel real dan perekonomian yang menyimpang dari equilibrium yang diprediksi oleh model klasik. Dan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai model dasar dari fluktuasi ekonomi. Model fluktuasi ekonomi jangka pendek berfokus pada dua variabel, di mana output merupakan variabel real, sedangkan tingkat harga merupakan variabel nominal. Fluktuasi ekonomi dapat dianalisis dengan model permintaan dan penawaran agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada setiap tingkat harganya. Sedangkan untuk kurva penawaran agregat di sini menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan pada setiap tingkat harga tertentu. Nah, dalam mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, tingkat harga dan jumlah output di sini melakukan penyesuaian sebagaimana tertera pada grafik yang sebagaimana tertera pada slide PowerPoint. Nah, di mana sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga keseluruhan, sumbu horizontal menunjukkan keseluruhan output perekonomian dalam bentuk barang dan jasa. Tingkat output dan harga di sini saling bersesuaian pada titik yang menunjukkan kurva permintaan dan kurva penawaran agregat yang saling bersinggungan, sehingga terjadilah keseimbangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat. Nah, baik untuk materi selanjutnya yaitu mengenai permintaan agregat atau aggregate demand atau disebut sebagai dengan AD, yang merupakan hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Terkait dengan kurva permintaan agregat, di mana di sini persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat dapat diformulasikan melalui teori kuantitas yang diketahui dengan rumus MV sama dengan PY. Nah, M di sini adalah jumlah uang yang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, sedangkan Y adalah jumlah output.
Nah, di mana apabila jumlah perputaran uang di sini bersifat konstan, persamaan kuantitas menyatakan jumlah uang beredar menentukan nilai nominal output yang merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output, di mana persamaan kuantitas apabila dijadikan dalam bentuk penawaran dan permintaan untuk keseimbangan real dapat ditulis sebagai M per P sama dengan M per P pangkat D sama dengan KY. K di sini sama dengan 1 per V yang merupakan sebuah parameter yang menentukan berapa banyak uang yang ingin dipegang untuk setiap pendapatan. Persamaan kuantitas di sini menyatakan penawaran dari keseimbangan yang real M per P yang sama dengan M per P pangkat D, di mana di sini permintaan proporsional terhadap output Y. Nah, untuk setiap jumlah uang yang beredar M dan perputaran uang V tetap, persamaan kuantitas di sini menghasilkan hubungan negatif antara tingkat harga P dengan output Y. Nah, sebagaimana tertera pada grafik di slide PowerPoint, grafik menunjukkan kombinasi P dengan Y yang memenuhi persamaan kuantitas yang mempertahankan M dan V konstan. Kurva yang miring ke bawah disebut dengan kurva permintaan agregat. Jadi semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P. Dengan demikian, jumlah barang yang diminta akan semakin rendah. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kurva permintaan agregat yang miring ke bawah. Nah, untuk menelaah lebih lanjut mengapa kurva permintaan miring ke bawah, perlu diketahui bagaimana tingkat harga mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa untuk konsumsi, investasi, dan ekspor neto. Nah, yang pertama yaitu tingkat harga dan konsumsi yang merupakan bagian dari efek kekayaan. Jumlah uang beredar M dan perputaran uang V menentukan nilai nominal output PY. Apabila P di sini mengalami kenaikan, maka Y harus mengalami penurunan. Jika ditinjau dari permintaan dan penawaran untuk keseimbangan yang real, apabila output lebih tinggi, maka orang-orang yang terlibat dalam banyak transaksi akan membutuhkan keseimbangan real yang lebih tinggi dari M per P. Nah, pada jumlah uang yang beredar tetap M, keseimbangan real yang lebih tinggi menunjukkan tingkat harga yang lebih rendah. Jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real akan lebih tinggi yang akan menyebabkan volume transaksi lebih besar, sehingga jumlah output yang diminta lebih besar. Yang kedua yaitu mengenai tingkat harga dan investasi merupakan efek suku bunga. Jadi ketika harga jatuh, maka rumah tangga akan mengurangi jumlah uang yang dipegang dengan melakukan transaksi seperti membeli sertifikat obligasi berbunga. Sektor rumah tangga di sini mengalihkan sebagian uang ke dalam aset berbunga sehingga akan menurunkan suku bunga. Hal ini akan mendorong pinjaman untuk mendorong belanja yang lebih besar pada barang investasi sehingga meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu tingkat harga dan ekspor neto yang merupakan efek nilai tukar. Tingkat harga yang lebih rendah pada ekonomi rumah tangga domestik menyebabkan tingkat suku bunga lebih rendah. Para investor lokal akan berinvestasi ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perusahaan yang membeli obligasi di luar negeri di sini perlu mengubah mata uang lokal ke mata uang luar negeri, sehingga di sini dapat meningkatkan penawaran untuk kurs luar negeri. Penawaran tersebut menyebabkan kurs mata uang domestik mengalami penurunan sehingga perubahan tingkat kurs real menghasilkan ekspor barang dan jasa serta menurunkan impor sehingga meningkatkan jumlah barang dan jasa. Untuk selanjutnya itu mengenai pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Nah, kurva permintaan agregat di sini menunjukkan kombinasi dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Ketika Fed mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi dari P dan Y juga akan berubah yang menandakan adanya pergeseran pada kurva permintaan agregat. Ketika Fed di sini mengurangi jumlah uang yang beredar, akan menyebabkan pengurangan proporsional pada nilai nominal output PY. Setiap tingkat harga jumlah output yang lebih rendah dan untuk setiap jumlah output berapapun maka harga akan lebih rendah sebagaimana ditunjukkan pada grafik di slide PowerPoint, di mana pada grafik tersebut menunjukkan kurva permintaan agregat bergeser ke arah kiri.
Baik, dilanjutkan dengan slide berikutnya di mana bisa dilihat gambar kurva pada slide. Jadi, ketika Fed di sini meningkatkan jumlah uang beredar, maka persamaan kuantitas akan menyatakan kenaikan pada M dan kenaikan pada PY. Sehingga pada setiap tingkat harga, jumlah output akan lebih tinggi. Begitu juga ketika jumlah output berapapun, tingkat harga akan lebih tinggi. Sehingga di sini menyebabkan kurva agregat bergeser ke kanan. Perkenalkan, nama saya Lunya Mantri Putri dengan NIM 20075111171. Izin melanjutkan presentasi, saya akan membawakan submateri yang keempat dan yang kelima. Untuk submateri yang keempat yaitu tentang penawaran agregat, dan untuk submateri yang kelima yaitu tentang kebijakan stabilisasi. Untuk yang pertama yaitu penawaran agregat atau agregat supply atau AS. Jadi penawaran agregat atau agregat supply ini merupakan hubungan antar jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Jadi karena perusahaan yang memasok barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga tetap dalam jangka pendek, maka hubungan penawaran agregat tergantung pada cakrawala waktu. Jadi di sini kita perlu mengetahui ada dua kurva dari penawaran agregat yaitu LRAS dan SRAS. LRAS ini adalah long run aggregate supply atau penawaran agregat dalam jangka panjang, dan SRAS adalah short run aggregate supply atau penawaran agregat dalam jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LRAS atau long run aggregate supply. Jadi menurut model klasik, tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Untuk menunjukkan bahwa output sama untuk setiap tingkat harga, maka kita menyajikannya dalam bentuk diagram atau kurva yang sudah tertera pada slide PowerPoint. Jadi, dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga, sehingga kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS bersifat atau berbentuk vertikal seperti yang sudah ada pada gambar PowerPoint di mana ditunjukkan oleh garis biru. Selanjutnya yaitu kurva LRAS yang juga didampingi dengan kurva agregat demand. Jadi, jika kurva penawaran agregat adalah vertikal, maka perubahan dalam permintaan agregat mempengaruhi harga tetapi tidak mempengaruhi output. Misalnya jika jumlah uang yang beredar turun, maka kurva permintaan akan bergeser ke bawah. Perekonomian akan bergerak dari perpotongan penawaran agregat dan permintaan agregat lama, yaitu pada titik A, ke perpotongan yang baru, yaitu pada titik B. Pergeseran dalam permintaan agregat hanya mempengaruhi harga dan tidak mempengaruhi output. Jadi, gambar yang sudah tertera pada slide PowerPoint merupakan pergeseran permintaan agregat dalam jangka panjang. Penurunan jumlah uang yang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah, yaitu dari AD1 ke AD2. Equilibrium untuk perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Karena kurva penawaran agregat adalah vertikal dalam jangka panjang, maka penurunan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak mempengaruhi output. Setelah menjelaskan tentang kurva LRAS, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva SRAS atau short run aggregate supply atau penawaran agregat dalam jangka pendek. Jadi model klasik dan kurva penawaran agregat jangka panjang hanya berlaku dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian harga bersifat kaku dan karena itu tidak menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Nah, karena kekakuan harga ini, kurva penawaran agregat jangka pendek tidak berbentuk vertikal seperti kurva penawaran agregat jangka panjang. Anggaplah saja semua perusahaan ingin menerbitkan katalog harga, dan untuk menerbitkan katalog harga tersebut membutuhkan biaya yang banyak. Jadi seluruh harga tertahan pada tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada harga ini, perusahaan ingin menjual produk sebanyak yang diminta konsumen dan mempekerjakan tenaga kerja untuk dapat memproduksi jumlah yang diminta. Karena tingkat harga yang tetap, maka hal tersebut dapat digambarkan pada gambar yang sudah tertera pada slide PowerPoint, di mana garis biru tersebut menunjukkan bahwa harga yang sudah ada itu bersifat tetap. Sehingga
kurva dari SRAS ini tidak vertikal, melainkan berbentuk horizontal. Gambar pada slide PowerPoint selanjutnya yaitu gabungan dari kurva SRAS yaitu short run aggregate supply dengan kurva AD atau aggregate demand. Jadi equilibrium jangka pendek dalam perekonomian adalah perpotongan kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek yang bersifat horizontal atau berbentuk horizontal. Nah, dalam hal ini perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat output. Misalnya saja, The Fed tiba-tiba mengurangi jumlah uang yang beredar, maka kurva permintaan agregat bergeser ke kiri sebagaimana ditunjukkan dalam gambar yang sudah tertera pada PowerPoint, di mana bergeser dari garis biru yaitu dari A ke garis merah B. Perekonomian bergeser dari perpotongan permintaan agregat dan penawaran agregat yang lama yaitu pada titik A ke perpotongan yang baru yaitu pada titik B. Pergeseran dari titik A ke titik B ini menunjukkan penurunan output pada tingkat harga yang tetap karena SRAS di sini merupakan SRAS yang berbentuk horizontal. Jadi pergeseran permintaan dalam jangka pendek, penurunan jumlah uang yang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah yaitu dari AD1 ke AD2. Equilibrium perekonomian bergeser dari titik A ke titik B karena kurva penawaran agregat adalah horizontal dalam jangka pendek. Jadi penurunan permintaan agregat mengurangi tingkat output. Penurunan permintaan agregat ini mengurangi output dalam jangka pendek karena harga-harga tidak sesuaikan secara instan atau harga-harga bersifat kaku. Setelah penurunan yang tiba-tiba dalam permintaan agregat, perusahaan tertahan dengan harga yang sudah tinggi. Jadi dengan permintaan rendah dan harga tinggi, perusahaan menjual lebih sedikit produk sehingga mengurangi produksi dan memecat tenaga kerja. Di saat itu perekonomian mengalami resesi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa hal yang dapat dirangkum kembali yaitu di mana dalam jangka panjang harga bersifat fleksibel sehingga kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal. Selain itu, perubahan dalam permintaan agregat akan mempengaruhi harga namun tidak mempengaruhi output. Lalu untuk yang kedua, di mana harga akan bersifat kaku dalam jangka pendek sehingga kurva penawaran agregat jangka pendek bersifat atau berbentuk horizontal dan perubahan pada permintaan agregat mempengaruhi output. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Nah, hal tersebut dapat ditelusuri dari efek penurunan permintaan agregat dari waktu ke waktu. Jadi misalkan saja perekonomian dimulai dari equilibrium jangka panjang. Maka seperti yang ditunjukkan pada slide PowerPoint, di mana dalam gambar tersebut ada 3 kurva, yaitu kurva permintaan agregat, kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS, dan kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS. Keseimbangan jangka panjang adalah titik di mana terjadi perpotongan antar permintaan agregat dengan penawaran agregat jangka panjang. Dan keseimbangan jangka pendek yaitu ketika terjadi perpotongan antara kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat jangka pendek. Misalnya, The Fed mengurangi jumlah uang yang beredar dan kurva permintaan agregat bergeser ke bawah seperti yang ada pada slide PowerPoint. Di mana dalam jangka pendek, harga bersifat kaku sehingga perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Output dan pekerja jatuh di bawah titik alami mereka, yang berarti ekonomi berada dalam resesi. Seiring waktu, sebagai tanggapan dengan permintaan yang rendah dan upah serta harga yang turun, maka penurunan bertahap dalam tingkat harga menggerakkan perekonomian ke bawah sepanjang kurva permintaan agregat ke titik C, yang merupakan equilibrium jangka panjang yang baru. Di titik equilibrium jangka panjang yang baru ini atau titik C, output dan kesempatan kerja kembali ke tingkat alaminya, tetapi harga lebih rendah daripada equilibrium yang sebelumnya yaitu di titik A. Dengan demikian, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi output dalam jangka pendek, tetapi efek ini akan menghilang seiring waktu karena perusahaan menyesuaikan harga mereka.
Jadi perekonomian dimulai dalam equilibrium jangka panjang yaitu pada di titik A, lalu terjadi pengurangan permintaan agregat. Hal tersebut mungkin saja disebabkan oleh penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, hal tersebut menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output berada di bawah tingkat alaminya. Ketika harga turun, maka ekonomi secara bertahap akan pulih dari resesi yang terjadi sebelumnya dan bergerak dari titik B ke titik C, di mana titik C ini merupakan titik equilibrium yang baru dalam jangka panjang. Untuk submateri yang kelima yaitu kebijakan stabilisasi. Jadi fluktuasi perekonomian secara keseluruhan berasal dari perubahan penawaran agregat dan permintaan agregat. Para ekonom menyebut peristiwa eksogen yang menggeser kurva ini sebagai guncangan ekonomi. Kejutan atau guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut dengan kejutan permintaan atau guncangan permintaan. Dan kejutan atau guncangan yang menggeser kurva penawaran disebut guncangan atau kejutan pasokan. Guncangan ini mengganggu perekonomian dengan mendorong output dan lapangan kerja menjauh dari tingkat alami. Salah satu tujuan dari model penawaran agregat dan permintaan agregat adalah untuk menunjukkan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Tujuan lain dari model ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ekonomi makro dapat merespon guncangan ini. Para ekonom menggunakan istilah kebijakan stabilisasi untuk merujuk pada tindakan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi keparahan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Karena output dan lapangan kerja berfluktuasi di sekitar tingkat alami jangka panjangnya. Nah, kebijakan stabilisasi meredam siklus bisnis dengan menjaga output dan lapangan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide PowerPoint, di mana perekonomian dimulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A. Peningkatan dalam permintaan agregat mungkin karena peningkatan perputaran uang, menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output berada di tingkat alaminya. Ketika harga naik, maka output secara bertahap kembali ke tingkat alaminya dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Seiring waktu, tingkat permintaan agregat yang tinggi menarik upah dan harga. Ketika tingkat harga naik, maka kuantitas output yang diminta menurun dan perekonomian secara bertahap mendekati tingkat produksi alami. Tetapi selama transisi ke tingkat harga yang lebih tinggi, output lebih tinggi dari tingkat alaminya. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh the Fed untuk meredam ledakan dan menjaga output lebih dekat dengan tingkat alami? Nah, hal yang dapat dilakukan the Fed ini mungkin dengan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengimbangi peningkatan kecepatan. Dengan demikian, the Fed dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak guncangan permintaan pada output dan pekerjaan jika dapat dengan terampil mengontrol jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu guncangan pada penawaran agregat. Jadi guncangan pada penawaran agregat ini juga dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi, di mana guncangan penawaran adalah kejutan bagi perekonomian yang mengubah biaya produksi barang dan jasa. Karena guncangan penawaran memiliki dampak langsung pada tingkat harga, maka kadang-kadang juga disebut dengan guncangan harga. Saya akan memaparkan beberapa contohnya, seperti yang pertama yaitu kekeringan yang merusak tanaman, di mana hal tersebut terjadi pengurangan pasokan pangan dan mendorong kenaikan harga pangan. Yang kedua yaitu sebuah undang-undang pelindungan lingkungan baru yang mengharuskan perusahaan untuk mengurangi emisi polutan mereka, di mana perusahaan meneruskan biaya tambahan kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Untuk yang ketiga yaitu peningkatan agresivitas serikat kerja, di mana hal ini mendorong naiknya upah dan harga barang-barang yang diproduksi oleh serikat pekerja. Dan yang keempat yaitu organisasi kartel minyak internasional, di mana hal ini membatasi persaingan, yaitu produsen minyak utama dapat menaikkan harga minyak dunia. Peristiwa ini merupakan guncangan pasokan yang merugikan, yang berarti mendorong biaya dan harga yang lebih tinggi. Pasokan yang menguntungkan kejutan berarti pecahnya kartel minyak internasional mengurangi biaya dan harga. Seperti terlihat pada gambar pada slide PowerPoint,
Guncangan pasokan yang merugikan mendorong naiknya biaya dan dengan demikian juga menaikkan harga. Jika agregat permintaan tetap konstan, maka ekonomi bergerak dari titik A ke titik B yang mengarah ke stagflasi, di mana merupakan kombinasi peningkatan harga dan penurunan output. Akhirnya, ketika harga turun, maka perekonomian kembali ke tingkat output alami, yaitu pada titik A. Dihadapkan dengan guncangan penawaran yang merugikan, maka pembuat kebijakan dengan kemampuan untuk mempengaruhi permintaan agregat seperti The Fed memiliki pilihan sulit, yaitu antara dua pilihan. Opsi pertama tersirat dalam gambar yang tertera pada PowerPoint adalah menahan agregat permintaan konstan. Dalam hal ini, output dan kesempatan kerja lebih rendah dari tingkat alaminya, sehingga pada akhirnya harga akan jatuh dan memulihkan kesempatan kerja penuh pada tingkat harga yang lama, yaitu pada titik A. Tetapi biaya dari proses penyesuaian ini adalah resesi yang sangat menyakitkan. Untuk opsi kedua yang dapat dilakukan oleh The Fed dapat dilihat pada gambar yang tertera pada slide PowerPoint, di mana opsi yang dapat dilakukan adalah mempermudah permintaan agregat untuk membawa perekonomian menuju tingkat output alami dengan lebih cepat. Jika peningkatan permintaan agregat bertepatan dengan kejutan untuk penawaran agregat, maka perekonomian bergerak secara cepat dari titik A ke titik C. Dalam hal ini, The Fed dikatakan mengakomodasi kejutan pasokan. Nah, kelemahan dari opsi ini adalah bahwa tingkat harga secara permanen lebih tinggi. Tidak ada cara untuk menyesuaikan permintaan agregat untuk mempertahankan kesempatan kerja penuh dan menjaga tingkat harga yang tetap stabil. Jadi, menanggapi kejutan pasokan yang merugikan, The Fed dapat meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output, sehingga perekonomian akan bergerak dengan lebih cepat dari titik A ke titik C, dan biaya kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Sekian pemaparan materi atau presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.